Salam untuk semua yang lagi nonton, mulai dari Papua, Maluku, NTT, NTB, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Dan banyak yang nonton dari Brunei Darussalam, dari Sabah, Sarawak, dan saudara-saudara yang ada di Yunani, ada yang nonton dari Yunani, dari Abu Dhabi, dari Arab Saudi. Salam untuk Anda semuanya. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan betapa banyak yang Tuhan sediakan untuk menjadi bekal buat kita menghadapi tahun depan atau tahun 2024. Saudara-saudara, kalau kita mendengar apa kata orang, apa kata berita, apa kata media sosial, 2024 ini menjadi tahun yang menakutkan. Tanggal 2 kita mendengar ada gempa bumi yang parah di Jepang. Saudara-saudara, gempa yang 7,5 skala Richter yang disambut oleh gempa di Sumedang. Dan katanya masih ada yang lain-lain lagi. Mendengar itu saja orang sudah banyak yang takut, ya kan? Belum lagi perang yang tidak kunjung selesai antara Rusia dengan Ukraina dan juga antara Hamas dengan Israel yang sampai hari ini belum selesai. Dan konon itu perang akan berdampak sangat buruk untuk perekonomian dunia. Kita sudah merasakan sekarang ini. Bahkan di Eropa, saudara-saudara, banyak orang yang kehilangan rumah karena tidak bisa melanjutkan kreditnya. Banyak orang yang akhirnya kelaparan. Bahkan itu di Inggris ada orang yang kelaparan. Saudara-saudara, ini terjadi karena apa? Dampak daripada perang. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, ada 3 bekal yang harus Anda miliki untuk menapaki 2024 dengan bahagia, dengan senyum, dengan keberhasilan. Dan kebenaran yang pertama adalah bahwa hari esok tidak perlu ditakuti. Hari kemarin tidak perlu terus-menerus disesali. Karena apa? Tuhan ada di atas hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara lihat lomba baris berbaris dari depan rumah, pernah lihat lomba baris berbaris? Yang Anda lihat yang lewat saja di depan rumah saudara, ya kan? Yang telah lewat dan yang belum lewat Anda tidak bisa lihat. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau saudara naik helikopter, lihat dari atas, saudara bisa melihat barisan pertama dan barisan terakhir. Kenapa? Karena Anda berada di atas ruang itu. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, ayatnya seperti ini, dan ini sangat bagus buat Anda semuanya, Wahyu pasal 1 ayat 8. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus yang adalah firman yang jadi manusia, firman yang telah menciptakan segala yang ada ini, dia adalah Alfa dan Omega. Bukan berarti yang awal dan yang akhir, yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada, dan yang tidak akan pernah hilang. Jadi kalau saudara mendengar kata awal dan akhir, seolah-olah ada awalnya dan ada akhirnya. Tapi sebetulnya dalam bahasa yang aslinya adalah yang pernah ada, yang sedang ada, yang akan ada. Jadi Allah bisa melihat 3-tiganya dalam waktu yang bersamaan. Apa implikasinya untuk perjalanan hidup kita? Dia tahu masa depanmu, dia tahu masa lalumu, dia tahu masa kinimu bersamaan. Dia tahu. Jadi saudara-saudara, ujung-ujungnya kita akan paham bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara di masa lalu, masa kini, dan masa depan kadang-kadang berkaitan. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan Yusuf dimasukkan di sumur mati, tidak kebetulan.
Tidak ada kebetulan Yusuf dijual di pasar budak, tidak kebetulan. Tidak kebetulan Yusuf difitnah oleh istri Potifar kemudian masuk penjara, tidak kebetulan. Tidak kebetulan Firaun pelan. Karena Tuhan bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua ada di dalam garisnya Tuhan. Jadi tidak usah takut, tidak usah disesali apa yang sudah terjadi. Itu bagian daripada rencana Tuhan. Amin. Oh, saudara lahir dari kampung yang miskin, bapak ibunya bercerai, masa kecil keleleran, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Saudara pernah dihina orang, direndahkan. Saudara, itu bukan kebetulan, semua adalah proses yang Tuhan sedang siapkan untuk saudara nantinya akan menghadapi sesuatu yang juga Tuhan sudah siapkan. Jadi kalau Anda tahu bahwa apa yang pernah Anda alami, sedang Anda alami adalah bagian dari rentetan rencana Tuhan, syukuri apa yang ada. Amin. Bukan kebetulan saya ketemu Rovinus di Desa Labor. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan mungkin saya ketemu dengan Lino. Bukan kebetulan dia pernah menjadi pencari emas. Ya, di Kalimantan, bukan kebetulan. Kalau saudara paham tadi, aku yang pernah ada, aku ada, dan yang akan ada. Artinya di semua lini kehidupan saudara dia ada. Makanya jangan kaget kalau di setiap pos kehidupan itu dan Allah menyertai Yusuf. Dan Allah menyertai Yusuf. Dan Allah sampai 5 kali diucapkan itu. Allah menyertai Yusuf waktu dia ada di sumur mati. Allah menyertai Yusuf pada waktu dia ada di rumah Potifar. Allah menyertai Yusuf pada waktu dia ada di dalam penjara. Saudara, kita yang kadang-kadang salah menyimpulkan. Kalau kita lagi ada di sumur mati, ada di bawah sana, di tempat yang gelap, dalam kehidupan yang paling sulit, kita yang mengatakan, di mana pertolongan Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Mana penggenapan firman-Mu Tuhan? Mana apa yang Engkau katakan yang katanya kalau aku ikut Tuhan aku akan hidup lebih baik. Mana katanya? Saya sekarang menghadapi situasi seperti itu. Jangan pernah mempertanyakan itu saudara-saudara. Karena dalam setiap situasi Tuhan ada di sana. Karena Dia yang ada, pernah ada, dan akan ada. Amin. Tengok teman saudara, bilang tersenyumlah pada masa lalumu. Tuhan ada di sana. Amin. Haleluya. Saudara tidak perlu menyesali apa yang pernah terjadi, itu bagian daripada proses kehidupan. Yang penting mau belajar atau tidak. Amin. Yang kedua, jadi kalau saudara mau mengikuti perjalanan hidup saudara, apa yang mau saudara takuti untuk masa depan? Dengan kebenaran tadi bahwa dia telah ada, dia sedang ada, dia akan ada. Artinya dia ada sepanjang hidup saudara, mau takut apa di masa depan? Apa yang Anda takuti di 2024? Saudara takut apa? Terutama yang sebelah kanan saya ini. Apa yang Anda takuti di 2024? Ya? Takut tidak naik kelas. Kalau kamu belajar pasti naik kelas. Ya kan? Ya. Apalagi? Takut apa? Apa yang Anda takuti? Takut tidak dapat jodoh? Tuhan lebih prihatin tentang jodohmu daripada engkau sendiri prihatin mengenai jodohmu. Bu Lydia, takut apa? Takut pembangunan gereja? Dananya, Tuhan sudah punya dana, lakukan bagian Anda, sisanya serahkan kepada Tuhan, yang penting berani melangkah. Ya kan? Saya kagum sekali dengan Pak, siapa namanya Roy yang ngirim proposal itu, Venus, yang ngirim foto-foto. Dia jemaatnya 200 lebih, ibadah di bawah terpal.
pakai terpal dulu. Apapun yang ada pakai saja. Nanti di tengah jalan Tuhan akan melakukan sesuatu. Melangkah dengan iman. Amin. Siapa yang takut miskin? Saudara-saudara, takut miskin. Kemiskinan bisa dilawan dengan tangan yang rajin. Siapapun yang rajin pasti makan. Itu kata firman Tuhan. Amin. Jadi 2024 bukan tahun yang menakutkan. Ya kan? Takut mati, kita semua akan mati. Iya kan? Saya akan mati, saudara akan mati. Takut apa? Takut dibenci orang. Tidak mungkin Anda menyenangkan semua orang. Mau apa lagi? Takut kelebihan uang. Tidak usah takut. Donasikan uangmu ke Mercy Indonesia. Amin. Kebenaran yang kedua, ini penting juga. Yang pertama, modal untuk melangkah ke 2024 adalah sadarilah bahwa Allah berada di atas waktu. Jadi 2024 bukan masalah. Yang kedua, Tuhan punya rencana untuk masa depan Anda. Mungkin orang tua saudara tidak punya rencana, mungkin saudara sendiri tidak punya rencana sekarang. Tuhan punya rencana, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan, apa saudara-saudara? Damai sejahtera. Terus? Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang dari kebenaran ini saja ada 3 kebenaran yang saudara bisa menetapkan. 1, Allah punya rencana buat hidup saudara. Siapa yang tidak punya rencana? Anda yang bingung karena tidak punya rencana, ikuti saja rencana Tuhan. Saudara-saudara, dan garis besarnya ialah rancangan Tuhan itu atau rencana Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi dengan kebenaran ini, saudara-saudara, dengan kebenaran ini, saudara catat baik-baik. Tuhan mau Anda hidup dalam damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan tinggalkan. Aku meninggalkan damai. Dan damai yang aku tinggalkan kepadamu tidak sama dengan damai yang berasal dari dunia ini. Yaitu damai sejahtera. Apa itu? Damai yang tidak digoyahkan oleh keadaan ekonomi, oleh keadaan mungkin harga-harga, atau oleh gonjang-ganjing dunia. Damai yang ada di dalam diri saudara yang tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya ke Gerasa. Di tengah jalan ombak besar, angin ribut datang, perahu mulai terisi air, murid-muridnya pada panik berteriak-teriak. Yesus tidur di buritan. Yang membuat dia bisa tidur di buritan karena damai sejahtera. Amin. Siapa yang kalau tidur gampang bangun karena panik, dengar suara botol bunyi panik. Ada mangga jatuh kaget, ya kan? Ada suara tokek lari, ya kan? Siapa yang mudah panik, saudara? Orang yang mudah panik artinya dia tidak punya damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera mau dimaki-maki orang, mau digosipin orang, mau mungkin dibicarakan negatifnya oleh orang-orang, saudara bahkan diancam, saudara masih bisa tidur nyenyak. Karena apa? Ada kekuatan dari dalam yang mengatakan semua diatur oleh Tuhan. Tuhan menyertai aku, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang benar akan disiksa atau dimusuhi oleh yang lain. Bahkan Tuhan yang berjanji, aku akan meluputkan kamu dari malapetaka. Kalau kamu sakit, aku akan menjadi perawat pribadimu. Ada ayat-ayat yang lain, janji-janji Tuhan, ada 8.000 janji Tuhan di dalam Alkitab.
Edi takut apa sekarang? Edi, kabar buruk dan kabar baik, semua yang kita miliki akan hilang. Semua yang bisa dilihat mata dan disentuh oleh tangan atau kasat mata, semua yang namanya makhluk yang fana, benda yang fana akan hilang. Maka dalam hidup ini bersiap-siaplah untuk kehilangan. Termasuk kehilangan HP, kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan. Kita semua suatu saat harus bisa mengatakan seperti Ayub. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah kalau itu semua dari Tuhan, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, maka waktu diberi tidak kaget, waktu diambil tidak menyesal. Karena semua itu hanya titipan dari Tuhan. Coba, kalau kerangka pikir ini ada di benak kita, kita tidak takut. Dalam hidup ini semua numpang lewat. Amin. Suatu saat saya akan meninggalkan ruangan ini. Mungkin hanya roh saya akan hadir di sini tiap kali ibadah, ya kan? Saya akan duduk di belakang sana roh saya gitu. Lihat kalian masih ibadah atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Ini hidup saudara-saudara. Kita semua suatu saat akan menghadap yang Maha Kuasa. Maka mumpung masih ada kesempatan, maksimalkan hidup Anda.